di jempol tok. Ternyata sama ini. Kaya nek ora tampil iki. Yo engko ning jero garek di
Iki di Belum mulai. Pengen form day lah ya. Terus. Oh iya. Oh iya. Mama perhatikan. Al. Larissa loh, Sen. Memangan. Halo Pak Budi. Halo. Dapat senang deh. Ini jalannya kayaknya. Oh, apa? Berapa po? Ini RCC. Apa po? Ning kampus di buku fotokopi. Ada ngopo?
Apa ya, Al? Gimana aku tak anu tuh. Selir. Kasih kamu Rena berapa? Enggak, oh celuk. Mbak Altea neng kampus toh, Mbak? Mulai toh, Sam. Kita mulai aja ya. Oke, halo. Ya, halo Miss. Oke, Ya, Miss. suaranya udah jelas? Udah, Miss. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good evening. Good evening. Oke. Oke, gimana udah makan? Belum. Oh, belum. Sambil makan boleh ya? Oke, kuota aman ya? Nggak ada lauk ini, Miss. Kuota aman ya? Habis. Oh, intinya gini, di pertemuan ini kita akan nego ya. Jadi apakah kita akan pakai Zoom terus ya? Jadi saya juga kasihan kalian ya. Kalau kita Zoom kan Ya, Miss. lumayan kan. Jadi nanti mungkin kita bisa paling berapa kali ya yang sekiranya memang mungkin selama UTS nanti paling kita 2 sampai 3 apa ya? Paling 3 atau 4 kali ya. Jadi kita bisa Ya, Miss. Oke, TV dimatikan dulu ya. Yang nonton di VCR dimatikan, tadi kedengeran. Ayo, oke. Dikecilin aja ya. Oke. Berapa yang organisasi tuh? Bantre pol. Oke, radio, TV, oke. Nah. Oke, jadi nanti kita paling nggak akan setiap minggu kita Zoom ya. Jadi intinya gini, setiap minggu saya tetap akan share materi di e-learning. Nanti mungkin ada beberapa materi tertentu yang memang kita harus ketemu ya, harus ketemu via Zoom ya. Paling
di pertemuan apa ya, paling kita butuh 3 atau 4 kali meeting sebelum UTS ya. Jadi ada beberapa materi yang memang itu kita harus ketemu ya. Jadi kan kadang kalau nggak tatap muka gini susah, apalagi kalau kita TOEFL ya. Nah, oke. Ini untuk absensi, kalian bisa absensi di e-learning ya. Cuman saya sudah buat Google Classroom belum ya? Mungkin kita pakai 2 itu ya, karena e-learning itu kendalanya itu kadang beberapa nggak bisa login di e-learning. Mungkin ada yang nggak bisa login? Sudah bisa. Sudah Bisa, bisa. Miss. Oke, paling nggak saya juga buat jaga-jaga buat Google Classroom. Takutnya itu mungkin ada masalah di e-learning ya. Jadi setiap minggu saya akan tetap share materi sesuai jadwal. Oke, nah Ini hari tak ini nggo priwat. kita hanya sekilas saja ya. Kita kira-kira selama pertemuan ini kita bahas apa sih? Nah, kita akan bahas tentang TOEFL. Sebenarnya kalau mau TOEFL itu sebenarnya enaknya memang ketemu langsung ya, dan itu harusnya memang pertama. Tapi insya Allah saya akan memang buat pas kita ketemu, setidaknya kita bisa bahas materi TOEFL lebih lanjut. Mungkin sebelumnya ada yang pernah ikut TOEFL, tes TOEFL? Ini memang audio, oke, audionya Belum. itu memang Cuma denger oke aja. ya. Kita audionya itu memang saya apa ya, nggak apa-apa. Kalian itu mau nyalakan nggak apa-apa ya. Jadi setidaknya kita bisa saling apa ya, kasih respon ya. Jadi yang penting Pernah, Miss. oke, ada yang pernah, oke. Ya, pernah, Miss. Itu jagonya, Miss. Siapa yang udah pernah? Oke. Siapa yang udah pernah ya? Mungkin bisa sharing pengalaman sedikit, sharing pengalaman. Siapa yang pernah bisa resen ya, nanti saya. Larissa, Miss. Oke, ya sebentar. Oke, ini di kuliah ini saya sambil screenshot ya, jadi kalian pastikan itu wajahnya fokus ya. Nanti di sesi akhir kita ada foto bersama ya. Oke, jadi kalian buat update status boleh lah. Oke. Oke, Larissa sebentar ya. Ya, Miss. Oke, sudah ikut tes TOEFL di mana? TOEFL prediction. Oke, Larissa. Oke, sudah Gimana, pernah Miss? ikut tes TOEFL di mana sebelumnya? Di itu, Miss. Di Pare. Oh, Kampung Pare, yang Kediri itu. Ya. Oke, tahun Ya. kapan? Sekitar 2017. Oke, dapat skor berapa? 10. Masih ingat? Paling tinggi 480. Oke, udah lumayan lah ya. Oke, gimana soalnya? Soal TOEFL gimana? Susah? Soal TOEFL gimana? Susah, Miss. Oke, nah Yang reading sama listening-nya. oke ya. Nanti kita juga akan bahas ya. Kira-kira mungkin ada teman-teman yang belum ikut, nanti kita kasih bayangan ya sedikit apa ya tesnya itu seperti apa. Kalau nggak itu TOEFL prediction ya, prediksi ya. Sing nilai 100 dalam waktu berapa menit tok. Soalnya ada 100 400. Oke, mungkin yang lain selain Larissa, mungkin ada yang lain yang pernah ikut. Mungkin SMA itu biasanya TOEFL sudah lumayan booming ya. Kurniawan, Bu, Kurniawan. Oke, sebentar. Sertifikat bahasa Inggris. Siapa lagi? Larissa tadi sudah. Kurniawan. Enggak, Bu. Oh, enggak. Belum Siapa ya. lagi? Belum. Yang mungkin Saya, Bu. Adelia. Oke. Iya, saya.
Oke. Oke, ikut tes TOEFL di mana? Di SMA 2 kali, Bu. Di SMA. Kira-kira dapat skor berapa? Masih ingat? Paling tinggi 460. Oke, 460. TOEFL prediction ya? Ya, Oke, itu yang iya mengadakan kayaknya, itu tapi lupa. dari, oke, itu yang mungkin masih ingat dulu yang mengadakan dari bimbel atau dari kampus? Bimbel kayaknya LPIA itu loh, yang di Oh, Selamat Riyadi itu loh, Miss. oh ya, oke. Jadi dari bimbel ya ke sekolah-sekolah gitu ya? Iya. Oke. Yes. Gimana soalnya? Mungkin kesulitan di bagian apa? Apa ya? Listening mungkin. Listening ya, oke. Iya, Oke. Nggak kapok lagi ya kalau ikut ya? Listening. enggak. Sebelumnya Oke. itu kan udah diajarin dulu, Bu. Jadi kayak ada kayak kursus ya, enggak kursus ya, ini pelatihan ya. Iya, latihan, heeh. Hmm, Sehari sebelum itu latihan dulu. oke. Ya. Oke, thank you. Mungkin yang Ya, lain? Miss. Saya, Bu. Oke. Saya siapa? Sebentar ya. Ini saya harus sebentar. Terindah ini sebentar. Mungkin ada. Iya, sebentar. Oke, nama siapa? Rina, Miss. Rindah. Oke, ini nggak ada gambarnya ya. Oke. Nggak punya kuota, Miss. Oh, nggak punya kuota, jadi profilnya gelap. Iya. Miss. Gaib itu, Miss. Oke. Ikut tes TOEFL di mana? SMK, Miss. SMK. Masih ingat dapat skor berapa? Berapa ya? Lupa. Ya, sekitar 4. Berapa gitu kayaknya. Nggak sampai 500? Enggak. Oke. Itu udah paling tinggi ya. Yang paling tinggi. Dari bimbel atau kampus? Kayak dari kursus itu loh, Miss. Inggris apa Oh. gitu kayak. Oh, Kursus. ya. Oke. Nah, Yang paling sulit biasanya di bagian apa? listening. Oke, listening. Nah, oke, thank you. Iya. Mungkin ada lagi sebelum nanti kita bahas sekilas tentang TOEFL. Mungkin yang lain? Yang laki-laki mungkin ada yang pernah ikut TOEFL? Tidak pernah. Tidak pernah, Bu. Oke, kita akan sekilas ya bahas tentang TOEFL. Nah, oke, ini untuk materi sudah tampil di layar. Oke, nah, kita akan sekilas tentang TOEFL. TOEFL itu apa sih? Biasanya kalau dalam untuk bukan melatih ya, mengetahui kemampuan bahasa Inggris itu menggunakan namanya tes TOEFL, Test of English Foreign Language. Nah, ini biasanya mungkin kalian sering dengar, tapi mungkin belum pernah coba. Nah, kita sekilas aja. Oh, tes TOEFL itu tesnya tentang apa aja sih? Nah, insya Allah di pertemuan semester ini kita akan bahas ya. Nanti di UTS dan UAS kita akan coba untuk mengerjakan TOEFL prediction test. Nanti kita akan lihat scoringnya, nanti saya akan kasih sertifikat. Nah, terus nanti sertifikat TOEFL ini berguna saat kalian nanti mau ujian skripsi ya atau TA. Dan itu, nah jadi nanti saya
di akhir semester saya akan kasih nilai TOEFL-nya. Nah, kan kalau dari kampus itu mintanya nilai itu minimal 450 ya. Nah, misal gini, Miss, kalau nilai akhir tes TOEFL saya itu nggak nyampe segitu gimana? Nah, nanti kalau untuk keperluan kampus, saya akan bantu untuk menaikkan skor ya. Jadi misal kalian dapatnya cuma 400 misal ya, padahal kampus itu meminta 450, maka nanti saya akan bantu ya untuk mungkin 460 atau 465 ya. Jadi supaya kalian nanti bisa ikut ujian. Nah, jadi akan saya bantu. Terus nanti yang akan saya share ke kalian ya nilai TOEFL kalian yang beneran ya. Tapi belum nilai TOEFL kalian misal segini. Nah, nanti mungkin di sertifikat nanti akan saya naikkan ya. Jadi untuk keperluan kalian juga. Nah, oke, tes TOEFL ini sebenarnya cuma 3 skill. Menurut saya tuh cuma 3 skill yang jadi bahasan utama ya dalam TOEFL. Nah, yang pertama itu listening, jadi mendengarkan, kemampuan mendengarkan itu seperti apa. Terus yang kedua reading, membaca. Nah, terus yang ketiga itu structure sama written expression ya, atau writing. Nah, nanti kita akan sekilas bahas. Nah, insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas. Nah, untuk materi sampai UTS ini kita membahasnya cuma listening sama reading dulu. Jadi 2 skill itu sampai UTS ya. Nah, mungkin kita butuh sekitar 2 atau 3 pertemuan sampai UTS ya via Zoom ya. Jadi biar kita bisa kita ada saling feedback ya. Oh, listening itu seperti apa? Nanti saya putarkan contoh audio listening, terus saya kasih beberapa soal reading, nanti kalian bisa ngerjain langsung ya. Nanti mungkin jawabannya bisa via Zoom, via Zoom chat. Nah, terus setelah UTS kita baru akan membahas structure sama written expression atau writing. Nah, structure sama writing itu bahasan materinya itu banyak. Jadi kita ambil setelah UTS. Karena itu materinya itu banyak. Kita kayak belajar struktur dasar ya. Jadi kita akan review lagi materi-materi dasar. Nah, jadi nanti untuk UTS kita ujiannya listening sama reading. Nanti kalau UAS kita ujiannya struktur sama writing. Nah, nanti nilai ini baru saya akan kombinasikan nanti baru keluar nilai final. Nah, kalau karena TOEFL itu kan nggak masuk SKS ya, berarti nanti hasilnya adalah sertifikat ya. Ini nggak masuk SKS ya, tapi nanti nilainya itu di sertifikat. Nah, jadi langsung misal nilai kalian itu misal 400 berapa. Nah, seperti itu. Jadi ini nggak masuk ke ini kita nggak masuk ke SKS ya. Jadi kita sendiri. Nah, oke, ada 3 jenis TOEFL yang biasanya itu dikeluarkan oleh pihak English Testing Service yang ada di Amerika. Ada PBT, CBT, sama IBT. Nah, kalau model PBT itu kayak kita ngerjain kayak misal kita itu kayak ngerjain ujian nasional. Jadi kita pakai format kertas ya. Jadi misal kita pakai pensil 2B, kita pakai LJK lembar jawab, terus kira-kira jawabannya apa, yang B berarti kita buletin yang B. Jadi modelnya itu seperti itu. Model masih kertas, masih manual. Kalau CBT itu pakai komputer, jadi kalian mengerjakan di depan komputer. Komputer itu sudah di-set nih, sudah di-set bahwa kalian misal ujian jam 2, kalian misal ujian, nanti dari soalnya kalian tinggal klik-klik ya, misal jawaban nomor 1 A, dan nanti tinggal kalian klik A. Jadi nggak pakai kertas, tapi pakainya komputer. Lah, yang model IBT itu sebenarnya kayak pembaharuan dari CBT. Jadi kalian itu, misal kalian itu tes di kampus mana, atau kalian tes di perguruan tinggi mana, dan itu biasanya waktunya serempak. Jadi itu terkoneksi dengan internet. Biasanya nanti untuk jawabannya dia akan terkoneksi langsung dengan sistem. Nanti
hasilnya akan langsung otomatis keluar ya nilai kalian. Nah, jadi biasanya yang IBT itu yang lebih apa ya, dia adalah apa ya, seperti pembaharuan dari CBT. Nah, cuman terus nanti kita bahas yang mana? Kita akan pakai yang model PBT ya. Kita akan menggunakan mungkin paper based atau computer based. Nah, cuman kalau situasi kayak bisa tatap muka, kita bisa PBT ya. Cuman kalau untuk situasi seperti ini saya masih memikirkan ya, apakah kita bisa PBT atau mungkin CBT ya, atau mungkin via Google Form ya. Cuman seperti itu saya masih memikirkan ya. Nah, karena kalau dari kampus sistem untuk tes TOEFL online itu belum apa ya, belum bisa. Jadi saya masih agak memikirkan ya, nanti kira-kira kita tesnya pakainya paper atau mungkin komputer atau mungkin kayak via Google Form ya. Nanti saya infokan. Nah, untuk tes, kita akan pakai yang mungkin PBT yang lebih gampang. Skor tertinggi 677, skor terendah itu sekitar 300-350 tergantung dari lembaga penyelenggara. Nah, kalau misal kalian udah dapat 400 masih agak mending lah ya, agak tengah-tengah ya. Tapi kalau udah 500 itu berarti sudah lumayan. Apalagi udah bisa 600 ya, itu termasuk sudah tingkat yang pinter. Nah, oke. Intinya tes TOEFL itu pilihan ganda. Kita nggak akan ngarang, kita nggak akan nulis, jadi kita cuma pilih jawaban ya. Nah, terus tesnya itu sekitar 3 jam, 2,5 sampai 3 jam. Jadi, oke, nanti kita bisa diskusi lah. Kira-kira kita mau beneran tes 3 jam atau mungkin kita. Nah, saya tinggal tanya ke kalian mau tes langsung 3 skill 3 jam atau mungkin kita paruh dulu UTS itu listening reading, habis itu setelah UTS kita baru structure. Nah, saya manut ya. Kita bagi 2 sesi atau mungkin 1 sesi kita langsung 3 jam. Nah, nanti kalian bisa tulis di kolom chat ya, kira-kira misal pengennya yang dibagi 2 aja, misal listening reading dulu UTS, nanti UASnya baru structure, itu juga bisa. Nanti tetap nilainya saya gabung. Nah, PBT itu kan cuma ada listening, structure, sama reading. Biasanya urutan pertama itu listening dulu. Yang pertama listening, yang kedua reading, baru structure. Itu biasanya urutannya ya. Urutan ujian. Biasanya itu pasti listening, reading, baru structure. Nah, kalau untuk sesi listening, kita intinya listeningnya itu berupa dialog. Jadi kayak percakapan, dialog, kayak narasi. Nah, modelnya adalah multiple choice atau pilihan ganda. Nah, ini soalnya itu jumlahnya 50 soal, durasi waktunya 30 sampai 40 menit. Jadi, jadi satu soal itu nggak ada 1 menit ya. Jadi cuma sekitar 40 sampai 50 detik. Nah, itu kalau listening. Nah, kalau kalian model komputer, komputer test. Nah, misal 40 menit itu sudah di-set ke 50 soal. Nah, berarti satu soal kalian cuma 40 detik. Habis itu soal akan ketutup, akan ke next soal lagi. Jadi harus cepat. Jadi ya kalian bisa bagilah 50 soal, kalau waktunya maksimal 40 menit, satu soalnya berapa detik. Nah, kalian nanti bisa coba di situ. Kira-kira butuh waktu berapa detik. Nah, terus di bagian listening itu ada percakapan pendek. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas ya, kita langsung eksekusi ke listening. Nah, ini cuma sekilas saja. Nah, kalau untuk listening itu kita ada percakapan pendek. Jumlahnya 30 soal. Nah, jadi percakapan pendek itu jadi kayak seperti tanya jawab. Nah, itu ada 30 soal. Nah, short conversation itu ada 30 soal. Nah, terus jenis soalnya seperti ini. Oke, percakapan pendek. Oke.
Oke, misal ini harusnya, ini kan di listening ya, cuman ini belum ada audio. Kita baru sekilas saja ya. Nah, misal ada percakapan antara laki-laki dan perempuan. Nah, terus ada narator. Narator itu kayak apa ya? Ini modelnya seperti kalian itu listening ujian nasional ya, kayak SMA atau SMK itu sama, modelnya kayak gitu. Nah, misal si woman itu bilang, "Pardon me, do you know what time that this store opens?" Permisi, kira-kira tahu nggak tokonya buka jam berapa? Nah, terus si laki-laki jawab, "I do not." Nggak tahu nih, but I believe that it is written on the door. Nggak tahu nih, tapi aku yakin kok udah ada tulisannya di pintu. Nah, si narator bilang, "What does the man imply that the woman should do?" Apa sih yang dimaksud si laki-laki? Perempuannya itu harus ngapain? Nah, nanti kalau listening, berarti kan kita cuma denger doang. Kita cuma dikasih kayak jawaban. Jadi kita paling nggak harus fokus, oh ini ngapain ya? Bahas apa ya? Nah, kira-kira suruh ngapain? A. Look on the door. Lihat pintu. B. Open the door. Buka pintu. C. Ask Look on the door, someone else. Miss. Oke. Ask someone else. Oh, tanya yang lain. D. Come back later. Kembali lagi nanti. Kira-kira mungkin jawabannya apa? Look on the Look door. on the door. Oke. Kota kuncinya ada di itu ya. Udah ada tulisan kok itu loh yang ada di pintu. Kan disuruh lihat secara nggak langsung ya. Jadi kayak listening itu kayak modelnya tuh kayak tersirat. Jadi kadang kita harus nangkep. Bukan nggak ya? Itu loh sudah ada tulisannya. Mungkin ada tulisan close atau open kan. Nah, terus si men bilang, "Lah itu sudah ada kok," gitu. Terus narator ya, maksudnya yang dimaksud si laki-laki itu wanitanya disuruh ngapain gitu loh. Nah, oh ternyata harus lihat di pintu. Mungkin tulisannya kalau nggak open ya close. Nah, jadi model listeningnya kayak gitu. Nah, kira-kira untuk mencerna segini lah, kira-kira butuh berapa detik? Nah, harus cepat. Nah, seperti itu. Kita akan next. Oke. I'm going to buy Johnny a toy train for me. Are you sure? Menurutmu kantor masih aku nggak. Menurutmu kantor Oke. Si woman bilang, "I am going to buy Johnny a toy train for his birthday." Aku ingin membelikan Johnny itu mainan ya untuk hari ulang tahunnya. Si perempuan bilang. Terus si laki-laki, "Are you sure he would like one?" Kamu yakin dia bakal suka Wah, maksudnya. pengadilan mesti. Terus Kalian Terus narator. Nah, what does the man imply? Kira-kira apa sih yang dimaksud si laki-laki? Nah, si woman mau belikan nih Johnny itu mainan. Si laki-laki bilang, "Kamu yakin dia suka?" maksudnya. Nah, berarti A, Johnny loves toy trains. Johnny itu suka sama mainan. B, Johnny already has too many toy trains. Johnny itu udah punya banyak mainan. C, Johnny bilang he wants a toy train. Oh, Johnny itu bilang kalau dia itu pengen banget mainan. D, Johnny might prefer something else. Johnny itu mungkin pengen yang lain. Johnny may prefer something else. Oke, D. Jadi kata kuncinya, nah, aku pengen belikan Johnny deh mainan. Kamu yakin dia bakal suka? Nah, kemungkinan kan antara B atau D. Ya, cuman kan yakin bakal suka kan secara kasat mata kan secara makna kan mungkin dia wis duwe akeh yo, kowe yakin kuwi bakal nompo maksudnya. Nah, mungkin Johnny itu mungkin pengen mainan yang lain, jadi maksudnya kasihlah mainan yang lain seperti itu. Bu, Oke. Kelihatannya kok nggak gerak ya, Bu ya? Gimana? Kelihatannya kok nggak berubah ya? Ini berubah? Oke, mungkin koneksi ya. Nah,
Ini berubah kan? Lupa aku. Mungkin koneksi. Nah, oke, ini satu penggalan saya ambil dari buku TOEFL. Nah, oke, kira-kira apa? Oke, Buwan bilang, why is Barbara feeling so happy? Man bilang, he just started working in a real estate agency. Kenapa sih Barbara itu bahagia banget? Terus si laki-lakinya bilang, dia itu baru saja bekerja di agensi real estate. Oh, mungkin baru bekerja di agensi. Nah, si narator bilang, tanya, what does the man say about Barbara? Apa sih yang dimaksud si laki-laki itu tentang Barbara? Nah, oke. Jawabannya apa kira-kira? B. She began a new job. She began a job. Oke, kalau A, she always liked her work in real estate. Dia selalu suka pekerjaannya. Padahal kan dia ngomongin si Barbara kan, berarti kan nggak ngomong sama Barbara. Ibarat kata cuma ngerasani Barbara kan. Barbara ngopo tuh seneng banget. Nah, dia suka sama pekerjaannya di real estate. B, she began a new job. Dia mulai pekerjaan yang baru. Dia mulai tugas atau mungkin profesi yang baru. Terus C, she just bought some real estate. Dia baru aja membeli beberapa real estate. D, she bought a real estate agency. Dia membeli real estate mungkin membeli salah satu real estate. Nah, kalau secara C sama D kan intinya membeli semua. Padahal di situ nggak ada kan, mungkin harga atau apa. Nah, kenapa jawabannya adalah B? Kata kuncinya ada di pembicara kedua. Started working. Started sama dengan bikin. Start sama dengan bikin. Mulai. Nah, dia mulai bekerja. Terus yang B itu kan dia itu memulai pekerjaan yang baru. Berarti kan secara makna sama. Nah, seperti itu. Nanti untuk skill-skill listening kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kita cuma sekilas aja. Model soalnya seperti itu. Oke. Thank you. Thank you. Oke. Kira-kira where does the conversation take place? Woman bilang, how much will it cost to mail this package to New York? Nah, berapa harganya sih kalau ibarat kata ngasih paketan ini ke sana? Oh, ternyata $2 misal. Di mana percakapan itu terjadi? Nah, jadi kalau listening itu nggak mesti melulu harus apa sih yang dimaksud si A? Nah, atau si B itu nyuruh ngapain misal, tapi bisa juga lokasinya di mana. Nah, kira-kira yang kata kuncinya adalah paket ya. Paket, ngirim paket. Nah, di stasiun bus nggak mungkin. Post office masih oke. Airport enggak. Travel agency Enggak. agensi perjalanan. Nah, berarti yang kemungkinan benar adalah post office. Jadi kemungkinan masih nyambung ya. Nah, terus yang B, long conversation. Kalau tadi short conversation, maka di sini adalah long conversation. Jumlah soal sekitar 9 sampai 11 soal. Nah, kalau tadi itu short conversation jumlahnya 30, kalau long itu cuma 9 sampai 11 soal. Nah, karena tadi short itu percakapan pendek, maka kalau long conversation percakapannya itu berarti lebih panjang ya, dia lebih banyak. Nah, segini. Minim itu 6 sampai 10 percakapan. Jadi kayak AB, AB, AB. Nah, itu 8 sampai 10. Ya, 6 lah, 6 sampai 10. Nah. Mbak. Bebas apa? Oke, jangan apa. Jadi satu teks itu bisa 3 sampai 5 soal ya.
Jadi kalau tadi kan short conversation satu teks, satu pertanyaan. Tapi kalau long conversation dia bisa satu teks itu bisa 3 sampai 5 pertanyaan. Nah, kita akan coba ya. Man, I can't believe we have to read this entire book by Monday. Misal, aduh nggak percaya nih, masa harus baca buku segini banyaknya. Misal, si woman. Some teachers think you have nothing else to do besides prepare for their class. Misal, guru-guru mikirnya kamu tuh nggak ada kerjaan ya, jadi paling nggak ya kamu harus prepare lah. Nah, terus si man, well, my boss thinks the same thing about my job. Bosku juga kayak gitu. Kayaknya aku kayak nggak ada kerjaan gitu loh. Nah, si woman bilang, oh, I didn't know you were working. What do you do? Oh, nggak tahu loh kalau kamu tuh kerja. Terus ngapain aja kerjaannya misal? Si man, I do bookkeeping work for a small company. Aku itu loh, bookkeeping itu kalau di pajak akuntansi itu apa ya? Ngurus laporan lah ya. Aku harus ngerjain laporan nih untuk di perusahaanku. Di hari Sabtu, weekend ini, I have to prepare. Aku tuh harus nyiapin the end of the quarter reports. Ya, aku harus menyiapkan laporan lagi nih ke akuntan on Monday. Seninnya itu juga aku harus nyiapin laporan ya untuk dikasih di Senin. Woman, you better start reading soon. Mending kamu segera baca deh, maksudnya baca sih buku itu ya. Nah, oke. Pertanyaan pertama, what does the man imply about the assignment? Besar. Nanti ada pilihan jawabannya. Terus yang kedua, what does the man imply about some teachers? Kira-kira si laki-laki itu mikir gurunya tuh kayak apa, misal. Terus yang tiga, what does the man suggest that the man do? Kira-kira si perempuan itu nyuruh si laki-laki ngapain, misal. Terus yang empat, what does the man say about his work? Nah, kira-kira si laki-laki itu bilang apa sih tentang pekerjaannya? Nah, jadi soalnya itu 4, tapi teksnya itu ada segini ya. Nah, tapi biasanya urut. Kalau pertanyaan pertama biasanya itu di kalimat atau di jawaban pertama. Biasanya urut. Nah, oke. Nah, misal, 1 bisa juga. Kira-kira tugasnya gimana? Oh, mungkin tugasnya banyak banget. Mungkin jawabannya secara kasat mata, secara makna itu tersirat. Terus yang kedua, kira-kira the man itu mikir gurunya seperti apa? Mungkin terlalu banyak ngasih tugas, misal. Gurunya nggak pengertian. Nah, terus yang ketiga, si perempuan menyuruh si laki-laki ngapain? Oh, ternyata menyuruh untuk segera baca buku. Terus yang 4, kira-kira what does the man say? Kira-kira laki-laki itu bilang apa sih tentang pekerjaannya? Oh, mungkin dia itu bekerja, kerjaannya banyak, hari ini harus ngurus ini, laporan. Nah, mungkin seperti itu. Jadi, seputar soalnya itu yang ada di teks. Nah, terus kita akan ke C. Part C itu talks or monologue. Nah, di bagian ini itu nggak tanya jawab ya. Cuman kalau di bagian ini tuh kayak ngomong sendiri. Jadi misal katakanlah gini, saya cerita ya, saya cerita 2-3 paragraf. Nah, jadi saya nggak ada orang yang tak ajak ngomong. Saya cuma katakanlah ngomong sendiri. Mungkin saya kayak monolog 1-3 paragraf. Nah, nanti soalnya itu yang ada di apa yang saya omongkan. Jadi jumlah soalnya itu 9-11 soal. Ini biasanya part yang paling susah. Teksnya itu bisa segini. Nah, jadi kayak menerangkan atau mendeskripsikan apa. Nah, nanti pertanyaannya kira-kira what is the speaker discuss? Oh, kira-kira si pembicara itu ngomongin apa sih misal. Atau yang B, what the speaker say? Oh, kira-kira yang diomongin apa sih? Nah, terus kira-kira jawaban apa ya? Pertanyaan lain itu mana sih yang nggak benar menurut teks atau mana sih yang menurut teks itu benar? Nah, jadi pola pertanyaannya itu seperti itu. Itu yang part C. Nah, untuk tips-tips kita akan mulai di next week aja ya, listening. Nah, pada sesi reading itu kan teks. Nah, durasinya 55 menit, soalnya 50 soal. Berarti satu soal itu 1 menit sedikit ya. Nah,
Tadi listening itu 50, reading juga 50 ya. Oke. Nah, dalam tes reading itu ada sekitar 5 teks ya atau 5 topik biasanya. Nah, sekitar 2 sampai 4 paragraf. Dan biasanya pertanyaan setiap teks itu 9 sampai 11 pertanyaan. Jadi ada teks panjang, nanti kalian tinggal jawab kira-kira mana sih yang benar. Nah, kayak gitu. Jadi teksnya itu sekitar 1 layar penuh seperti ini ya, 2 sampai 4 paragraf. Teksnya seperti ini. Jadi kayak kalian reading biasa. Terus soalnya ya mungkin ide pokoknya apa, misal. Terus sinonimnya kata ini apa, antonimnya apa. Jadi seputar itu. Terus kalau di structure, nah structure sama writing expression. Nah, kalau structure sama writing expression itu jawabannya ada 40. Soal ada 40 pertanyaannya. Nah, waktu pekerjaannya 25 menit. Nah, jadi satu soal itu kira-kira berapa detik? Satu soal nggak ada 1 menit. 25 menit soalnya 40. Nah, jadi kalian bisa kira-kira ngarang lah kira-kira berapa detik ya. Nah, bentuk oke. Nah, pada structure itu sekitar ada 15 pertanyaan. Nah, ada sekitar 15 pertanyaan structure. Bentuk soalnya seperti ini. Nah, jadi kayak model misal kita disuruh cari misal subjek, kita suruh cari verb. Nah, jadi modelnya kayak kita ngerjain tes bahasa Inggris ya. Jadi kira-kira mana structure atau grammar yang benar. Nah, jadi modelnya seperti itu. Dan ini modelnya multiple choice, sama kayak listening, sama kayak tadi ya, yang reading. Jadi kalau di structure kita cari jawaban yang benar. Nah, model soalnya seperti ini. Terus kalau di written expression, nah tes ini terdiri dari 25 soal. Kalau tadi structure itu ada sekitar 15, written expression itu 25. Berarti structure sama written expression itu jumlahnya 40. Nah, model soalnya seperti ini. Nah, kalau di structure kita suruh cari jawaban yang benar, maka di written expression kita cari jawaban yang salah. Karena di ABCD itu yang benar jawabannya itu 3. Jadi kita cari jawaban yang salah. Oh, kira-kira yang salah itu yang mana? Nah, jadi modelnya seperti ini. Kita tinggal ngilang aja. Oh, kira-kira yang salah itu yang A, B, C, or D. Nah, nanti untuk structure sama di writing kayak gini kita bahas setelah UTS ya, karena apa ya, rumus atau polanya banyak. Nah. Terus menghitung skor TOEFL, menghitungnya seperti ini ya. Jadi TOEFL itu nilainya itu maksimal 677. Nah, jadi TOEFL itu enggak model saya dapat 95, enggak. Jadi TOEFL itu dia punya konversi sendiri yang dia standar internasional untuk yang PBT ya. Nah, ini standar PBT yang paper. Nah, oke, ini saya besarin ya. Oke, nah. Nah, jadi oke, tadi jumlah soal listening ada 50, reading 50, structure 40 ya. Jadi jumlah soal di TOEFL itu 140, waktunya sekitar 2,5 sampai 3 jam non-stop. Nah, jadi untuk konversi nilainya itu seperti ini. Nah, kalau jawaban listening, nah ini kan jawaban benar ya. Nah, kalau untuk kerjain TOEFL, setidaknya kalian isi ya. Jangan kalian kosongi. Nanti misal kalian ikut tes TOEFL di mana. Jangan kalian kosongi. Jawaban salah nggak akan ngurangi nilai, tapi kalian isi. Nah, jawaban benar, kalau misal listening jawaban benarnya itu 50, maka kalian bisa dapat skor 68. Nah, jadi ini tinggal ditambah aja. Nah, untuk skor TOEFL maka, nah jadi benarnya berapa, konversinya berapa. Nah, nanti kalian tambahkan, bagi 3, baru dikalikan 10, lalu nanti nilai TOEFL kalian itu keluar. Seperti itu. Ini menghitungnya. Oke. Secara umum ya.
Oke. Mungkin ada yang ditanyakan? Bu, Ya. materinya bisa dikirim, Bu. Materinya ya saya mau kirim di Ya, boleh minta sekarang. PPT-nya, Bu. Oke, sebentar ya. Saya kirim via Ya. Zoom aja. Di e-learning Google ada Chrome. ya. Oke, ya sebentar. Buat belajar, Bu. Oke. Sebentar ya. Cuk, anu ya, Bu ya. Dibantu ya nilainya, Bu ya. Ya, insya Allah Ya, saya lulus. bantu. Ya, tapi intinya nilai yang saya kasihkan ke kalian awal itu nilai asli ya. Tapi nanti kalau untuk keperluan sertifikat untuk ujian, insya Allah saya akan bantu ya. Jadi saya akan kasih Terima supaya kasih. lolos ya. Iya, Terus, Bu. nah, Oke, terima terus gini, kasih. tes TOEFL itu sertifikatnya berguna buat apa aja sih misalnya? Intinya sertifikat TOEFL itu bisa gini ya, kalau misal kalian itu bekerja, setidaknya buat tambah poin ya. Oh, setidaknya kalian pernah ikut tes TOEFL. Tapi apakah ini bisa untuk apa ya? Pekerjaan insya Allah bisa, tapi kemungkinan berlaku di skala lokal ya, karena kan kita cuma TOEFL prediction, cuma yang mengeluarkan dari kampus ya. Jadi setidaknya kita nggak resmi kayak yang ada di UNS atau UMS ya, tapi setidaknya ya buat nambah nilai pokok ya kalau kalian misal pengen bekerja atau misal pengen melamar pekerjaan. Ininya dilamar aja, Bu. Oke. Nah, oke. Misal tanya, Miss kalau mau tes TOEFL di mana ya? Kalian bisa ikut TOEFL Prediction. TOEFL Prediction itu ada di beberapa bimbel ya. Kalau di Solo itu bentar saja. TOEFL yang beneran, TOEFL skala nasional ada di UNS dan UMS. Dan nah, TOEFL skala nasional itu maksudnya itu dia bisa berlaku untuk yang mungkin bisa juga untuk skala internasional karena dua kampus yang ada di Solo ya. Nah, kalau di luar Solo itu UGM itu bagus dan dia termasuk berlaku di mana-mana. Sertifikatnya itu kanggo. Kalau punya kampus kita itu skala lokalan ya. Jadi kalau misal untuk daftar kuliah lagi atau buat ke luar negeri kayaknya emang nggak laku ya. Nah, jadi oke, terus ini TOEFL yang asli ya. Ini bukan TOEFL prediction, tapi ini real TOEFL. Tes TOEFL yang beneran. Biayanya sekitar segini. Saya kurang tahu karena ini harganya itu fluktuatif ya, jadi dia naik turun. UNS tuh berapa dulu sekarang nggak tahu naik. Kayaknya mahalan UMS. Kalau terakhir itu UNS itu 550, UNS itu sekitar 600 atau berapa. Cuman saya kurang tahu ya. Itu karena apa ya? Biasanya harganya itu naik turun ya. Nanti mungkin kalian bisa hubungi di lembaga bahasanya di kampus itu. Nah, itu ada di lembaga bahasa. Karena UNS sama UMS itu dia punya lembaga atau bukan apa ya, gedung sendiri ya. Jadi dia memang khusus gedung yang ngurusi tentang lembaga bahasa atau disebut apa ya namanya ya. Jadi kayak ada pusat bahasa ya. Nah, nah di pusat bahasa sekitar segitu. Terus tesnya itu ya sekilas soalnya tetap sama karena nah, tapi kalau TOEFL prediction itu kalian bisa coba di sini. TOEFL prediction itu sekitar 250 sampai segini. TOEFL prediction. Itu kalau di Solo ada di kalian bisa coba di LIA apalagi ya LT terus oh ini
ini biasanya mengadakan TOEFL prediction. Biayanya biasanya kalau di LIA itu 250. Nah, kalian bisa cek, kalau misal kalian iseng ya, pengen tahu, oh tes TOEFL prediction itu kayak apa. Nah, kalian bisa ke bimbel ini, dan ini melayani TOEFL prediction. Kalau mau kursus preparation atau kursus TOEFL-nya itu ada, itu sekitar lumayan ya. Jadi dari kursus sama tes itu bisa 1, nah, agak mahal yang ini ya, IELC itu agak mahal. LIA itu masih agak murah. Tapi kalau yang ini IELTS itu agak mahal. Mungkin ada bimbel lain ya. Ada sih beberapa. Nah, nanti kalian mungkin kepo, kalian bisa tanya ke bagian bimbelnya kalau kalian pengen ya. Tapi kalau LIA ini rutin kok, berapa bulan sekali dia. Nah, itu biayanya sekitar segitu. Dan nanti dapat sertifikat. Apakah sertifikat langsung keluar? Enggak. Jadi kalian misal tesnya minggu ini, dijadwalin ya minggu ini. Tes TOEFL akan keluar di beberapa hari, 1-2 minggu. Nah, jadi buat kalian misal kalian bisa, jadi jangan mendadak misal aku besok mau ngelamar, misal minggu depan aku mau ngelamar di PT apa, aku butuh tes TOEFL lah. Tes TOEFL itu nggak bisa muncul berapa hari, jarang ya. Terus aku ikut tesnya minggu, keluar Senin, nggak bisa, biasanya berapa hari. Nah, jadi persiapan untuk tesnya agak lama ya, butuh berapa minggu baru nanti sertifikat keluar. Jadi kira-kira kalian pengen banget kalian ikuti jauh hari, cari jadwalnya dulu. Nah, seperti itu. Terus tanyakan kira-kira sertifikat keluar kapan. Kayak gitu. Mungkin ada yang ditanyakan? Miss, bedanya TOEIC sama TOEFL apa? TOEIC itu nah, biasanya ini tiga ini kan. Nah, intinya semua tes sama. Tes bahasa Inggris iya. Tapi kalau TOEIC itu skalanya itu dia pakai TOEIC IELTS itu dia pakai itu ya. Ada speaking, ada writing. Jadi ada skill tambahan. Tapi biasanya untuk TOEIC IELTS, nah itu kan hampir sama. Itu biasanya untuk keperluan luar negeri, beasiswa, untuk kuliah S2 itu biasanya pakai itu. TOEFL itu biasanya skala anak-anak S1 biasanya ya untuk pekerjaan lokalan. Tapi kalau sudah TOEIC sama IELTS itu biasanya skalanya itu sudah skala yang S2, mau kuliah luar negeri, beasiswa luar negeri, terus apa ya? Pekerjaan atau perusahaan yang skalanya internasional lah seperti itu. Terus ada tambahan skillnya, speaking atau writing. Jadi kita kayak ngarang. Jadi ya listening, ya reading misal, terus ya structure, terus tambah writing, tambah speaking. Cuman itu aja. Tapi kalau kalian itu skalanya kalian TOEFL aja dulu ya. Untuk TOEIC sama IELTS itu masih terlalu ketinggian. Biayanya itu di atas 900 sampai 2,2 juta. Ya sekitar 1,2. Jadi dia bisa berkali-kali lipat dari TOEFL. Nah, seperti itu. Lebih susah. Coba aja TOEFL dulu. Kalau TOEIC sama TOEFL itu biasanya masa berlakunya ada batas waktunya apa enggak, Miss? Oke, untuk TOEFL biasanya 1 sampai 2 tahun. TOEFL. Jadi setelah itu kalau misalkan mau daftar, kalau daftar biasanya dia akan, kalau misalkan mau daftar lagi, gini. Harus tes lagi. Iya, jadi TOEFL itu gini, TOEFL tes yang kayak gini ya, TOEFL TOEIC itu biasanya 1 atau 2 tahun, tergantung si penyelenggara, tergantung skala ya. Kalau TOEFL yang real beneran itu misal 2 tahun biasanya. Kalau TOEFL prediction kadang ada yang setahun. Jadi misal kita ikut September 2020 ya udah expired-nya itu ya tahun depan di bulan yang sama, September 2021. Kalau kita misal daftar kerja pakai tes yang sudah expired ya tetap nggak berlaku, dia ada masa, karena itu kan untuk melalui tes itu kan ada kayak nomor ya, jadi ada kode khusus di atas ya, jadi ya expired-nya habis berarti tes lagi. Nah, misal gini, tambahan, TOEFL itu kan nilai maksimal 677. Misal kalian ikut nih ya, kalian ikut di bimbel atau di kampus. Kalian udah bayar, udah tes, tapi ternyata nilai kalian misal dapatnya 450. Aduh, kok cuma segini ya?
kalian pengen naikkan angka, katakanlah kalian pengen naikkan skor ya, berarti tes lagi, bayar lagi. Nggak bisa itu pakai remedi ngulang lagi, nggak ada ceritanya tuh beli itu ngulang ya. Kalau ngulang berarti bayar lagi. Nanti kalian bisa ambil, nah seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita closing. Nah, paling kita akan ambil untuk 1 jam ya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Kalian bisa searching-searching. Oh kira-kira soal TOEFL itu seperti apa. Nah, insya Allah di minggu depan kita akan adakan Zoom. Kita akan coba untuk ke listening section. Saya akan puterin audio ya. Kira-kira nanti seperti apa. Nah, nanti saya siapkan dulu speaker atau apa. Jadi kita bisa langsung praktek di listeningnya. Kalian bisa apa ya di misal searching kira-kira tes tuh apa ya, misal katakanlah soalnya kayak apa ya, misal teksnya kayak apa ya. Nah nanti yang penting kalian tahu dulu model soalnya seperti ini, atau YouTube juga banyak ya. Nah jadi biar ternyata soalnya kayak gini ya. Biasanya modelnya emang berlembar-lembar ya. 140 soal, waktunya 2,5 sampai 3 jam non-stop. Oke. Tapi sekarang selama corona ini ada TOEFL online. Kalian bisa juga iseng ya, ikut tes TOEFL online yang free gratisan itu di Google banyak ya. Jadi kalian iseng aja coba. Meskipun kalian coba listeningnya dulu misal. Kalian coba readingnya kayak apa. Nanti akan keluar nilai ya. Ada kok. Jadi tes TOEFL kalian cuma coba-coba. Nah, kalian bisa coba di situ. Oke, nanti di akhir meeting nanti kita ada sesi foto bersama ya. Oke, jadi buat update status ya, boleh ya. Oke. Oke, jadi habis kuliah nih gitu ya. Oke. Ini kuliah yang lain juga pakai Zoom. Iya, ALK sama pajak akuntansi. Akuntansi pajak pakai Zoom. Oh, ya. Intinya kalau kelas saya kita nggak akan Zoom tiap minggu, tapi setidaknya setiap minggu saya rajin kasih materi. Kira-kira apa yang bisa ditanyakan, kita bisa tanyakan via Zoom, seperti itu ya. Kan kita ada berapa kali pertemuan untuk listening, 2-3 kali kan, terus ada reading juga. Nah, intinya sampai UTS kita cuma bahas listening sama reading. Itu toh, nanti ada kesulitan apa, nanti untuk Zoom nanti saya akan beritahukan juga mungkin via e-learning ya. Jadi misal sore saya mau nanti Zoom misal, nanti saya bisa hubungi ke ketuanya atau misal saya bisa hubungi Novi aja ya, karena ada kontaknya Novi atau mungkin siapa. Nah, nanti Zoom ya, Mbak. Nah, nanti saya kirim ke apa ya? Zoom meetingnya. Oke. Seperti itu. Oke, untuk ebook TOEFL saya akan kasih untuk ebook TOEFL sekalian aja ya. Biasanya biasanya pakainya ini. Nah, yang seri agak ini 235,54 mega, agak tinggi ya. Oke. Ini biasanya e-book TOEFL yang paling terlaris. Kalian nggak usah beli. Kalau beli bukunya itu sekitar mahal ya. Buku TOEFL kalian tahu ya, searching sendiri harganya berapa ya. Jadi ini saya ada PDF-nya, kalian bisa belajar. Nah, kalau kalian mau mahir TOEFL, kalian hafalkan satu buku itu, dijamin nanti skornya tinggi ya. Tapi kita nggak akan bahas satu buku itu ya, kita ambil kira-kira poin yang penting apa, poin penting apa. Oke, ini sambil proses ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain sebelum kita closing sambil ini filenya ini masih proses ya. Mungkin kita bisa foto session ya.
Bentar, baru proses. Oke. Oke. Semua video dinyalakan ya. Kalian bisa screenshot sendiri juga ya. Oke. Cara ini. Oke, ini ada 2 slide ya. Oke. Intinya ya slide 1 atau slide 2 persiapan ya. Oke, kita akan mulai ya. Oke. Senyum. Oke, 1, 2, 3. Bentar. Terus slide kedua. Oke, slide kedua. Yuk. 1, 2, 3. Oke. Oke, filenya sudah masuk ya. Oke, nanti apa silakan untuk ditanyakan ya. Mungkin I think that's all this meeting today. Thank you very much for your attention. See you next week ya. Kita akan mulai di 6:30 aja ya. Jadi nggak terlalu sore juga. Minggu depan kita akan bahas ya. Oke, habis ini masih ada kuliah. Bu, tapi tugasnya banyak. Tugas banyak ya. Terus kalau saya nggak akan ngasih tugas kok. Paling tugas saya itu tugas UTS ya. Jadi saya setiap minggu nggak usah ngasih tugas ya. Oke. Oke, gitu ya. Oke. Oke, thank you very much. Intinya selalu jaga kesehatan ya. Oke, semoga kita intinya selalu sehat semua ya. Supaya Ya, amin. ini segera berakhir dan kita bisa ketemu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bisa live ya. Oke. Oke, mata nih deh. Udah setengah lagi.